Koyakan hatimu dan pakaianmu. Salve. Pembacaan dari kitab Nabi Yoel. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara mereka, berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, sebagaimana terjadi setiap tahun, sekali lagi kita mendengar seruan Nabi Yoel agar umat berbalik kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yoel bab 2 ayat 12. Dan lagi-lagi dalam tahun ini kita dapat saja masih tergoda untuk memandang masa Prapaskah sebagai saat-saat gelap di mana kita memeriksa kembali segala dosa kita dan mengkomit diri kita untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Akan tetapi jauh dari suatu masa penyangkalan diri belaka, masa Prapaskah memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan, sehingga dengan demikian Ia dapat membebaskan kita dari cengkeraman dosa dan memimpin kita secara lebih penuh lagi ke dalam kerajaan-Nya. Tuhan tidak mencari-cari kesalahan kita dan menghukum kita. Dia ingin membebaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga dengan demikian kita dapat berjalan dalam kebebasan sebagai anak-anak-Nya. Selagi kita memeriksa nurani kita dan menjadi semakin dekat dengan Yesus dalam masa Prapaskah, maka Allah akan menyentuh hati kita, sehingga dengan demikian kita dapat berseru kepadanya, ya Tuhan, ubahlah hatiku, aku ingin dipenuhi dengan kasih-Mu. Sementara kita mulai membuang hal-hal yang selama ini memisahkan diri kita dari Tuhan, maka kita akan menyediakan ruangan dalam hati kita agar dipenuhi dengan hidup ilahi. Selagi dahi kita diberikan abu pada hari ini, Tuhan mengundang kita untuk mengoyakkan hati kita di hadapan-Nya. Tuhan mengundang kita untuk berdiri di hadapan Sang Juru Selamat dan memperkenankannya melihat hidup kita dan membuang hal-hal yang menghalangi aliran kasih-Nya kepada kita. Kita akan menemukan bahwa tidak ada privilege yang lebih besar daripada memperkenankan Tuhan menguji hati kita. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita memohon Yesus agar memberikan lebih lagi hidup ilahi-Nya. Yesus sangat rindu melihat agar kita menyambut diri-Nya ke dalam hati-Nya. Yesus dapat meminta kita agar melepaskan apa yang kita sukai dan menyediakan waktu yang lebih banyak untuk berdoa dan untuk pembacaan serta permenungan sabda-Nya dalam kitab suci. Namun selagi kita memperkenankan Yesus untuk menguasai hati kita, maka penyangkalan diri kita dan pelayanan kita akan menggiring kita kepada sukacita surgawi. Pertobatan adalah suatu karunia anugerah bagi kita. Marilah kita menerima karunia atau anugerah ini dan memperkenankan Yesus menggantikan dosa kita dengan kasih. Tuhan Yesus Kristus, datanglah dan selidikilah hatiku dalam masa Prapaskah ini. Cabutlah dari hidupku
segala hal yang menghalangi diriku dari pengenalan akan kasih-Mu dan berjalan lebih dekat lagi dengan diri-Mu. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selalu. Amin.